Artinya saya di sini kan sebagai kaum milenial mungkin, Iya. kaum muda di Kabupaten Kuningan yang awalnya kita awam terhadap politik, Ya. itu kan. Maksud awam itu kan kadang ya anak-anak muda kan lebih giat dengan hobinya, kesehariannya, teman-temannya, kan gitu. Yusup, naon lah Itu gitu ya. kan. Tapi dikala kita ada peluang untuk kita dedikasikan diri ke masyarakat langsung atau kepada praktis langsung, ya itulah, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Itu tentunya ya hal ini juga dipengaruhi dengan potensi-potensi ya, insya Allah anak-anak muda Kuningan nanti ke depan pasti bakalan lebih berantusiasme lagi Ya. untuk bisa membangun kabupatennya itu sendirilah Ya, minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kali ini bintang tamu kita ya super spesial nih pemirsa. Spesial banget, pakai telur kali. Superman. Martabak kali ya. Malam-malam lapar ya. Jadi beliau ini seorang anggota legislator di DPRD Kabupaten Kuningan. Beliau termasuk caleg milenial nih pemirsa, masih muda. Alhamdulillah. Bujangan dirinya. Ya, alhamdulillah nggak kalau itu. Insya Allah lah. Tanda-tanda telaku itu ya sebenarnya nama. Waduh, jangan gitu. Kita udah pasarin di layak di Tokopedia, nggak ada yang beli nih. Itu pemirsa, beliau juga ini atletnya. Ya. Atlet dulunya kan. Sekarang juga. Mungkin atlet itu boleh dikatakan dulu pada masa produktif ya. Ya. Artinya masa-masa remaja kita masih tuh. bersekolah, berpartisipasi menyumbangkan suatu prestasi di bidang olahraga untuk sekolah gitu kan. Ya kalau untuk sekarang mungkin ya kan ada batasan umurnya, hanya untuk hobi saja gitu. Jadi jangan ngesang lah gitunya. Askes. Jadi, Asal kesang. Jadi iya dikenalkan padahal namanya tadi teh. Dialah Japar Sidik. Ade teh nama itu ya. Ade Japar Sidik. Nama lengkap itu Ade Abdul Japar Sidik. Sarjana Kesejahteraan Sosial, Magister Kesejahteraan Sosial. Ya, S2. Jadi SKSOS dan MKSOS. linearnya. Insya Allah ya nanti untuk jenjang studi berikutnya ya pengen sih S3. Ya tuh harus atuh. Itu masih mudanya. Ya insya Allah itu adeden ya. Pertama mumpung masih muda, kedua kita ada peluang gitu kan. Yang namanya ilmu kan kita harus ya setinggi mungkin capaiannya. Karena akan terbawa nanti seterusnya lah seperti itu. MKSOS. Kesejahteraan Sosial. Magister Cocok sih. Kesejahteraan Sosial. Cocok sama sekarang jadi anggota linear, jadi anggota DPRD itu karena memang kesejahteraan sosial itu kan suatu program studi jurusan. Fakultasnya itu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP. Wow. Pas bisa. Berarti teorina dapat gitu ya. Sekarang lagi berpraktek nih, udah 3 tahun. Ya, secara teori mungkin ya pernah ya kita mendapatkan atau meraihnya. Ya sekarang implementasinya kita realnya nih. Realitanya seperti ini. Ya kan, jalannya menjadi anggota dewan. Gitu kan? Salut juga sih, masih muda. Sekarang kan baru 21 ada? Berapa? Alhamdulillah lebih. 21. Saya kelahiran 92. 30 lah ya. Oh 30? 30 iya. Belum ulang tahun? Tapi pas dilantik itu kemarin kan di kisaran 28 ya? 28 tahun lah.
Iya tuh, sekarang baru 30 teh. Sekarang tahun ini 2022 itu 30 tahun ada deh. Oh, ya artinya doain cepat ya, nikah ya. Ya. Ada tapi kan calon Ada pasti. dong, Nanti ada. anggota dewan. Tunggu nanti rilisnya di Kuningan Mas. Hanya di Kuningan Mas. Yes. Tapi itu ya, maksudnya sudah deket-deket lah. Insya Allah kita kan sekarang berproses juga. Pertama kita memiliki tanggung jawab moral dan politis nih, konstituen gitu kan. Ya kita juga pasti untuk membina rumah tangga gitu. Tapi kalau untuk membina konstituen ya insya Allah sekarang lagi berjalan gitu. Kita utamakan dulu lah, mungkin ya lebih diutamakan dulu seperti ya pembinaan di dapil, pembinaan langsung kepada masyarakat konstituen kita gitu. Di sisi lain kita juga harus running juga nih, berlari juga mengejar pembinaan rumah tangga gitu. Sama-sama berjalan lah semuanya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong ini juga mungkin banyak orang yang penasaran ke Kang Ade Djapar Siddiq ini. Masih muda, sudah terjun di politik praktis kayak gitu ya. Apakah memang itu teh ada nggak sih orang tua yang pernah terjun di politik gitu? Itu siapa yang penasarannya? Ya, termasuk saya sih. Oh, Adeden sendiri. Oke, mungkin saya akan menjabarkan sekilas mungkin ya secara garis besarnya aja. Ya kalau kita mau bahas lebih rinci lagi, lebih luas lagi, mungkin waktu podcast kita sampai pagi nanti. Panjang banget. Iya. Ya mungkin sekilas ya prosesnya waktu itu saya sedang berjalan studi S2. Sedang berjalan tahun 2018 studi itu. S2 itu 2018 ya. 2018 itu kita belum masih kuliah aktif, mahasiswa aktif di Jakarta. Di Universitas Padjadjaran Bandung. Unpad. Ya. Gitu. Nah, pada saat 2018 itu Pilkada waktu itu. 18 kan ya? 2018. Pilkada. Itu kan lagi musim politik juga mungkin ya, pilkada. menuju 2019 kan pileg kita 2019. Waktu itu ya banyak yang silaturahmi lah, para ketua parpol mungkin sudah lumrah ya, mencari caleg berpotensi, mungkin boleh dikatakan seperti itu karena ya memang untuk menjaring suara konstituen dalam pemilu. Waktu itu ada beberapa partai lah, yang nggak mungkin saya sebutkan juga mungkin ya, yang pastinya ada kurang lebih 4-5 partai ada deh. Banyak juga ya. 4-5 partai. Pada saat itu kan saya intens di Bandung, ya kan? Ya namanya mahasiswa, pulang ke Kuningan itu paling sebulan sekali kali. Ya. Nunggu waktu libur, nunggu waktu luang buat bisa pulang ke rumah. Nah, pada saat saya pulang ke rumah itu keluarga ya pertama sudah rame. Ini banyak para petinggi parpol kali yang sudah mengkomunikasikan. Ya berhubung tadi kata Adeden selaras dengan apa yang dikatakan sebelumnya bahwa keluarga saya itu tidak ada yang basicnya di politik. Nggak ada ya? Semua dari mulai kakek, nenek, ayah, ibu, wirausaha. Ya mungkin karena pada saat itu tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, kasarnya begini, tunggu anaknya datang aja lah, gitu kan? Nggak mungkin langsung memastikan. Cek Sunda nama geus kumaha budakna wae cenah gitu. Ya akhirnya dari situ saya juga berpikir secara personal, secara pribadi, ya kalau memang ini saatnya untuk mengimplementasikan, itu kan mendedikasikan diri untuk pengabdian secara langsung real. Gitu kan, realnya gitu kepada kontribusi baik itu secara umumnya di Kabupaten Kuningan kan ya. Secara khususnya kepada konstituen kita, kenapa tidak? Itu bagian dari pertimbangan dulu. Hanya saja mungkin dulu pertimbangannya ya
milih partainya mana. 5 tuh. Pilih nakumaha tah. Iya gitu. Itu sampai jatuh pilihan ke PAN gimana tuh ceritanya? Waktu itu kita kan memakai kajian ya. Ya artinya kajian kita itu secara elektabilitas dulu gitu, karena kan beriringan dengan pilpres ya, Deden dulu. Pileg gitu kan. Ya, pileg Pilpres, DPD, DPRD itu kan serentak semua ya dulu. Ya. Kita juga harus paham dengan kondisi masyarakat yang ada. Artinya begini, kecenderungan untuk memilih kan dipengaruhi antara figur dan partai. Ya, dikala masyarakat suka dengan figur seseorang, tapi belum tentu dengan partainya. Itu kan mempengaruhi keinginan untuk nyolok memilih. Itu. Nah, pada saat itu kajian saya mungkin ya karena ada kubu 01, 02, ya satu-satunya partai yang waktu itu cenderung ke mayoritas kali ya. Kalau di dapil saya lihatnya bukan secara umum. Kalau di dapil gitu kan, saya kan dapil 3, 6 kecamatan. Waktu itu PAN ke 01 ya? 02, saya kan belum selesai. Itu menjelaskan. Ada 01 dan 02. Satu-satunya partai yang ada di koalisi 02 itu waktu itu PAN. Dari beberapa partai yang melamar istilahnya ke kita, gitu, ke sini, gitu. Berarti dapil ini Pak memang ke 02 ya waktu 02 waktu itu, dapil 3. 02 teh Prabowo Sandi. Prabowo ya? Ya, waktu itu. Gitu. Itu secara instannya mungkin saya jelaskan. Gitu, tapi prosesnya ya kita jalani aja karena kita juga kan nggak punya basic ataupun histori sebelumnya di keluarga. Ya tadi betul, kita secara konsep teori udah dapat, kajian udah dapat, tinggal implementasinya. Nah nih, disinilah kita harus bisa berproses itu. Tapi jeli juga sih, ya mungkin karena ya itu setelah pilihan itu kan kita ditetapkan, belum selesai itu PR. Kita harus tahu cara strategi kampanye kayak gimana kan ya. Orang kita belum pernah berpartisipasi di pemilu secara langsung gitu kan. Ya beda dengan incumbent, beda dengan sosok mungkin yang penerus keluarga misalkan ada kan ya gitu. Tapi kalau ini kan kita harus memikirkan strategi agar pemenangan pemilu dapat kita raih pada saat itu perolehan terbesar. Alhamdulillah di internal partai juga saya terbesar internal partai dapil 3 ya. Dapil 3 ya. Kan waktu itu kan dapil 3 itu kan ada Pak Haji Uba. Untuk caleg itu ada Pak Haji Uba, ada Pak Haji dulu itu Pak Yudi Muhrodi. Pak Haji Dadang, Cieri, Cikesi. Itu terus ada Pak Kang Kosim Saputra di Kecamatan Cidahunya, ada banyak, ada 12 caleg. 12 terbanyak, iya nya. Terbanyak Kang Adenya. Ya 3.808 suara. Aduh inget banget ya. Kalau Pak Haji Uba berapa? Di kisaran 2.000 sekian. Padahal ketua partai ya. Sekarang, dulu kan belum. Gimana sih? Ya. Gitu. Ya berarti kan lumayan. Dulu pas Haji Udin gitu, termasuk Haji Udin juga intens komunikasi dulu gitu ke saya. Dan ini setelah ya sekarang kan sudah ini ya sudah jadi dan sudah menjalani. Alhamdulillah. Pahit getirnya jadi anggota dewan. Menurut Kang Ade nih, saya asa resep nyebut bendum gening. Menurut bendum gitu kan. Karena bendum DPD ya. Ya, DPD PAN sekarang. Sampai saat ini di SK itu saya bendara umum DPD PAN Kabupaten Kuningan. Ya. Kalau di fraksi sebagai sekretaris fraksi DPRD Kabupaten Kuningan. Jadi gini, Dum. Ya. Ketawa duluan nih. Jadi kan sekarang sudah
sudah merasakan nih 3 tahunan ya. Ya. Iya tuh kapok nggak gitu kan? Atau Emang dedein digebukin, misalkan? kapok emang dipukulin, emang digebukin gitu. Ya kalau dikatakan kapok sih, ya namanya kita berproses ya sama-sama saya juga belajar ya. Ya. Karena kan sebagai apa ya beradaptasi tentunya ya. Terus kedua belajar terus dan terus untuk memahami setiap dinamika yang ada, gitu kan. Karena di DPRD itu kan 50 anggota ya, berbeda paham, latar belakang. Kalau kita usia bicara juga, kan? usia, kalau kita bicara skup praksi ya masing-masing praksi punya ibaratnya kepentingan gitu kan. Ya itulah bagaimana caranya kita sendiri itu bisa menyesuaikan aja sih. Kalau di lembaga ya, kalau di DPRD. Tapi kalau untuk di masyarakat, di konstituen dan lain sebagainya kita enjoy aja. Enjoy ya. Kita enjoy menikmati segala sesuatunya. Ya alhamdulillah. Selama kita bisa membina, selama kita bisa memanajemen diri kita sendiri, gitu kan, sesuai dengan tugas kita, fungsi kita sebagai apa. Ya alhamdulillah sejauh ini sampai hari ini sampai detik ini semuanya kondusif Kondusif, berarti teu kapoknya. Itulah. Malah kayak pemilu kayak calon deh. Ya kalau dikatakan nanti saya takutnya ambisi ya, atau ambisius ya, tapi kan kita tergantung masyarakat kita sendiri apakah kita dipercaya lagi atau bagaimana. Karena yang menentukan kan masyarakat itu sendiri. Kita bukan di sebuah perusahaan yang ditentukan oleh seorang direktur atau seorang HRD atau dan lain sebagainya. Tapi untuk segmen ini ya kita ditentukan oleh demokrasi masyarakat secara terbuka. Ya kalau mempercayakan kembali kepada saya mungkin saya mengemban kembali amanah yang diberikan oleh masyarakat. Ada dan punten ya ngomong-ngomong abdi ngangge. Oh iya. Eta non ngaranna teh baju koko juga Islam. Itu juga ada dan ngangge kaos lepis aduh. Eleh gayana ku host. Ya kebetulan tadi pada Isa itu kita sudah ada acara maulid memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW di kediaman keluarga di sini di rumah. Oh ya. Itu tadi pada Isa. Ya, jadi ini ya sekarang kan lagi di kediaman ini ya. Ya di Bendung kediaman kita ya. Di Ciawi. Ciawi Gebang. Tadi banyak juga ya muludan ya. Muludan kalau kita lihat dari bingkisan yang disediakan itu kan kita bikin 1.500. 1.500 packs ya. Ya. Alhamdulillah habis. Berikut anak-anak biasanya kan anak-anak yang di bawah usia dewasa lah sama ibu-ibu itu kita sediakan ya bukan packs, bukan bingkisan, tapi amplop lah. Kadedeh lah. Kadedeh. Ya. Karena kan ya kita sudah berdoa bersama-sama gitu kan. Kita ngalap berkah ngalap berkah. Udah mamuludan malam Jumat Kliwon ya. Malam Jumat Kliwon. Ya untuk malam Jumat Kliwon seperti per bulannya kita rutin di sini. Oh rutin? Rutin pengajian, yasinan bareng-bareng sama warga sekitar. Itu udah dari tradisi dari dulu itu tuh. Bulanan dari itu. Pas saya belum lahir gitu, belum lahir ya saya udah dari kecil juga sudah dilaksanakan secara terus menerus dan itu mungkin sampai sekarang insya Allah gitu harus dipertahankan karena kan sesepuh kita sudah mengajarkan, membiasakan kita untuk hal-hal yang lebih baik. Ya. Oh berarti memang bulanannya rutin. Tahunannya juga yang muludan rutin. Tahunan maulid ya. Maulid rutin, itu kan tahunan. Itu memperingati. Kan 1.500 kan lumayan banyak juga ya. Emang tiap tahunnya segitu? Kalau tiap tahun stagnan ya, tetap di angka 1.500, kadang lebih gitu. Tergantung faktor kayak cuaca, gitu kan. Kayak
bentrok, kadang ada acara kan yang namanya maulid itu di setiap tempat ada. Itu nggak mungkin dalam waktu yang sama orangnya. Ada yang ke sini, ada yang ke situ. Tapi di kisaran kalau kita ngitung dari paket yang disediakan 1.500 itu rata-rata per tahun. Dan itu rutinnya, tradisi makan yang sepanjang yang positif ya, bagus ya. Ya kan kita maknanya yang dicari ya. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kan tujuannya untuk apa gitu. Bukan soal kepartaian, bukan soal dan lain sebagainya, organisasi atau apa gitu kan. Tapi kita vertikal hati kita gitu kan, untuk ya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keberkahannya tentunya, dan pahala kita berbagi dengan sesama. Eta maksud nama itu. Terus Dum, ini kan ya, jadi Kang Ade Japar itu kan termasuk caleg anggota Dewan Muda ya. Kalau nggak salah di DPRD Kuningan itu masih sedikit kan yang muda-muda itu. Ukuran muda itu menurut Adeden batasannya umur berapa ya? Ya 30 mah geus teu mudanya. Kolot. Dikikwali euy. Enggak, maksudnya kalau kita katakan muda kan milenial. 40 lah itu maksimal. Berarti 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke bawah. Ya untuk 40 tahun ke bawah itu untuk di DPRD minoritas lah. Artinya tidak lebih dari setengah. Kurang dari 25. Kurang dari 25. Malahan kurang ti 20. Iya, kalau 20. Kita absen untuk dapil saya dapil 3 itu kan. Itu mangga barusan, lagi musim mangga. Dari dapil 3 itu golongan untuk milenial itu kan ada 3 orang. Saya, kawan saya, sahabat saya Nurholis. Oh ya, Gerindra gitu kan? Ya Gerindra, dan juga Kang Apip. Ya. Untuk dapil 3 itu sendiri. Gitu. Kang Yaya udah lebih ya? Kang Yaya masuklah jadi 4. Oke. Karunya Kang Yaya. Iya, Kang Yaya masuk milenial. Oke nih Kang Yaya deh. Kang Ade-nya. Menurut Kang Ade nih, yes, ke depannya itu caleg muda butuh lebih banyak nggak? Atau gini lah, Kang Ade sendiri merasa sudah berkontribusi terhadap apa nih? Sebagai caleg milenial gitu. Sebagai anggota Dewan Milenial mungkin sebagai anggota Dewan Milenial. Kalau berbicara untuk kontribusi ya kita tidak terlepas dari pembinaan tahun ke tahunnya ya. Ya kita di DPRD kan sebagai fungsinya itu sendiri dalam fungsi pengawasan itu kan kita memastikan kebijakan-kebijakan ya pemerintah gitu, kegiatan-kegiatan yang ada yang bersangkutan dengan masyarakat kita pastikan tepat sasaran atau tidak minimal kan ya. Terus untuk fungsi budgetingnya ya kita merumuskan pembahasan ya APBD gitu kan, APBD kita bahas bersama eksekutif dalam ranah ini kan pemerintahan juga. Kita di situ punya hak budgeting bagaimana caranya agar anggaran itu dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang memang ditujukan untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kuningan gitu kan. Dari beberapa unsur ada bidang unsur ekonominya, unsur pemberdayaan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, banyaklah ada unsurnya. Terus selanjutnya fungsi pembuatan legislasi undang-undang kan ya. Kita bikin perda yang sejatinya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu. Kalau kontribusi mungkin seperti itu sejauh ini. Ya di sisi lain kita di Dapil juga kan artinya melakukan pembinaan dari hak
aspirasi kita yang diserap melalui masa reses kan banyak tuh. Ya, Masyarakat tuh pengen ini, pengen itu, pengen ini. Ya Ya. kan yang tahu kondisi masyarakat itu sendiri kan kita ya. Iya, yang bersentuhan Yang langsung bersentuhan kan. langsung gitu kan. Ya kita juga harus mengakomodir Iya. gitu. Karena kan bagaimanapun tadi fungsi kita itu kan untuk menunjang hal tersebut. Gitu. Sehingga masyarakat bisa outputnya lebih ada peningkatan kesejahteraannya, Ya. gitu kan, kesejahteraan secara lahir dan batin. Gitu. Jadi kedepannya perlu ditambah nggak caleg milenial teh gitu, anggota dewan milenial lah. Kalau pertanyaannya perlu ditambah atau tidak, kita analoginya sekarang dengan masa waktu yang terus berjalan terus-terusan, nggak mungkin berhenti kan waktu, nggak mungkin mundur gitu. Jadi akan terus berjalan, akan terus berhitung dari jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, itu pasti ada regenerasi. Itu kan, ada regenerasi. Artinya tidak selamanya seorang anggota DPRD itu menjabat berpuluh tahun atau beratus tahun, Ya, gitu kan? Ya. Maka dari itu perlu adanya regenerasi dari masa ke masa, gitu. Artinya saya di sini kan sebagai kaum milenial mungkin, Iya. kaum muda di Kabupaten Kuningan yang awalnya kita awam terhadap politik, Ya. itu kan. Maksud awam itu kan kadang ya anak-anak muda kan lebih giat dengan hobinya, kesehariannya, teman-temannya, kan gitu. Yusup, naon lah Itu gitu ya. kan. Tapi dikala kita ada peluang untuk kita dedikasikan diri ke masyarakat langsung atau kepada praktis langsung, ya itulah, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Itu tentunya ya hal ini juga dipengaruhi dengan potensi-potensi ya, insya Allah anak-anak muda Kuningan nanti ke depan pasti bakalan lebih berantusiasme lagi untuk bisa membangun kabupatennya itu sendirilah, minimal. Itu kan. Jadi Tempat tinggalnya sendiri, lingkungannya sendiri, itu ada Den. Jadi itu ngerasa kesaingannya lah misalkan Ya enggak. ada orang-orang baru yang muda-muda yang lebih muda gitu Ya enggak mencalonkan tuh. anggota. Ya enggak, malah kita lebih senang, lebih happy, bahkan bisa lebih sinergi mungkin, gitu kan, dengan satu frekuensi pemikiran yang sama, Ya. di era yang sama, zaman yang sama, Nah, eta. itu kan, kan kita bagaimanapun juga harus menyesuaikan dengan zaman yang ada sekarang. Harus adaptif lah bahasa Adaptif, kerennya. gitu kan. Nggak mungkin ideologi kita yang dulu diterapkan di zaman yang sekarang. Ya, Pemikiran yang dulu diimplementasikan di zaman yang sekarang. Ya. Gitu kan. Ketinggalan atuh itu kan. Jadi Pak Haji Uba ketinggalan untuk Hah? Enggak, maksudnya begini. Nggak, ya. Kalau untuk Kita mah kaum intermezzo. senior gitu Ya, kan, ya. kita ada yang dicapainya itu atau ada yang diambilnya itu pengalamannya mungkin, Ya, kebijaksanaannya mungkin gitu. Bagaimana seorang orang tua terhadap anak atau kita sebaliknya anak orang tua, yaitu. Oke. Oke lah. Dum, mungkin obrolan kali ini Iya. kita itu jadi supaya nanti berlanjut. Mudah-mudahan kita ada lebih- pengembangan ke depannya. Yang lebih serius lah nanti mah. Emang ini mah heureui gitu. Ayeuna. Apura ieu sok resepeureui. Kalau tadi kan itu apa maksudnya bicara tentang perjalanan lah. Ya, Gitu. kita step by step. Nanti mah kan bisa kan membedah APBD misalkan kan gitu maksud saya. Ya podcast sangat berikutnya. bisa, kenapa Iya, tidak nggak bisa takut ya. gitu kan? Apa yang harus takut selama kita di Oke. koridor yang benar Ya, gitu ya, kan. ya. Kita apa yang kita bicarakan itu memang real, benar. Ya, publik juga mungkin harus tahu kondisi yang ada, dinamika yang ada. Awas gitu. Podcast oke ngebedah APBD lah pokoknya.
Siap, Kak Deden. Gitu. Ini Oke. makasih banyak Kak Deden Ya, sudah sami-sami. datang ke tempat ya yang seadanya mungkin ya. Ini base camp, A. Base camp. Base camp, tempat di mana konstituen Balega, ya? datang, tempat di mana orang berkeluh kesah, bercerita tentang kehidupan Ya, yang ya. ada. Ya kita kan sebagai wakil dari mereka, welcome terbuka, gitu. Selama saya ada di tempat, ya kita bertemu di Ya. tempat ini. Ya, ya. Yang ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol ya. Ngopi gitu. Kadang ada yang ngobrol politik, ada yang ngobrol kehidupan, macam-macam ya. Bagaimana kita bisa menyikapinya aja lah. Oke. Siap nih, Dong. Takut ke manggana ragrag deui nya. Jadi ruas. Jadi ruas. Itu pemirsa. Dan sekali lagi terima kasih nih kepada Bendahara Umum DPD PAN Kabupaten Kuningan, Ade Japar Sidik. Terima kasih pemirsa atas atensinya. Kita ketemu lagi di podcast Kuningan Mas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.